Donghua mungkin berhenti di layar, tetapi Ascension ID akan membuka setiap bagian yang belum diperlihatkan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, cari posisi paling nyaman, dan jangan lupa siapkan kopi dan gorengan kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke ceritanya. Siang itu, Harbor 176 masih terang. Tapi bagi Sucing, tidak ada lagi yang terasa terang. Keramaian pelabuhan perlahan menghilang dari pendengarannya. Orang-orang masih berjalan, burung-burung masih terbang, ombak masih menghantam kapal-kapal. Semuanya ada di sana, tapi terasa seperti berada di dunia yang berbeda. Seolah ada dua dunia. Di satu sisi, semuanya tetap berjalan seperti biasa. Di sisi lain, hanya ada Sucing. Ini terlalu mendadak. Sucing mundur beberapa langkah sampai punggungnya menyentuh pagar Dharmaskiff. Tangannya mencengkeram pagar itu erat. Angin menerpa rambutnya, tetapi tidak mampu mengusir berat yang menekan dadanya. Ia ingin berteriak, ingin menjerit, ingin melampiaskan semuanya. Tapi yang muncul justru kenangan. Scavenger Base Camp, bunga yang memperpanjang usia, tenda itu, Grandmaster Bai yang pernah memandangnya dengan penuh perhatian, tanaman obat yang pernah ia bawa begitu saja saat dirinya diam-diam menguping, dan hari ketika sebuah karavan meninggalkan base camp. Grandmaster Bai duduk di atas kereta. Orang tua itu tersenyum, lalu mengangguk kepadanya. Sekarang, semua itu telah hilang untuk selamanya. Sergeant Thunder terasa seperti keluarga bagi Sucing. Grandmaster Bai telah menunjukkan kebaikan yang begitu besar kepadanya. Setelah mata dewa terbuka dan hujan darah mengubah dunia Sucing menjadi neraka, kedua orang tua itulah yang membantunya kembali ke dunia orang hidup. Namun dunia ini tetap kejam. Orang mati karena kelaparan. Manusia saling membantai. Di dunia yang dibawa oleh wajah dewa yang retak itu, nyawa memang tidak pernah bernilai banyak. Killing Intent membakar hati Sucing. Tubuhnya gemetar. Ia membiarkan semuanya tinggal di dalam dirinya, lalu menarik napas panjang. Sucing mengangkat kepala dan memandang kapten. Suaranya serak, sangat pelan. "Aku baik-baik saja." Ia kembali mengangkat Red Jet Sleep, memaksa dirinya tetap tenang. Pesan dari Master Seven bukan hanya membawa kabar tentang kematian Grandmaster Bai. Jaringan informasi Master Seven juga telah menemukan sejumlah petunjuk dari penyelidikan di Violet Lands. Penyebab kematian Grandmaster Bai masih belum diketahui. Tidak ada barang dari tubuh maupun kediamannya yang diambil, kecuali satu benda. Bagian kedua dari formula Supreme Yin Chosen Assimilation Pill. Formula itu ditemukan bertahun-tahun lalu di dalam sebuah wishbox, berasal dari era yang berbeda, dan ditulis di atas kulit hewan. Isinya kejam. Chosen Cultivator adalah bahan utama pil tersebut. 3 Chosen diperlukan untuk menghasilkan satu paket bahan. 6 paket diperlukan untuk membuat satu pil. Dan siapapun yang meminumnya akan mengalami transformasi yang menentang hukum langit, menjadi seorang Chosen Cultivator. Ketika Grandmaster Bai menemukan bagian kedua formula itu, ia menganggapnya terlalu jahat untuk dibiarkan. Ia ingin menghancurkannya. Tetapi ia juga menyadari bahwa formula tersebut mungkin menyimpan teori pengobatan yang sangat berharga. Karena itulah, ia menyembunyikannya dan merahasiakannya. Dalang di balik pembunuhan itu belum diketahui. Namun jaringan informasi di Violet Lands telah menemukan satu petunjuk penting. Pelakunya bukan manusia. Ia berasal dari spesies Gru yang sangat langka dari Forbidden Sea, Gru Gloom. Mereka dikenal sebagai spesies yang tidak bisa mati, meski sebutan itu sedikit berlebihan. Gru Gloom memiliki kemampuan yang membuat mereka sangat sulit ditangkap atau dibunuh. Mereka dapat menandai makhluk hidup lain. Ketika tubuh mereka mati, mereka dapat bangkit kembali melalui tubuh yang telah mereka tandai. Tetapi setiap kali bangkit dengan cara itu, kekuatan mereka akan berkurang. Mereka juga membutuhkan waktu untuk menjadi kuat kembali. Jadi membunuh satu tubuh Gru Gloom belum tentu berarti membunuh Gru Gloom itu sendiri. Masalahnya, pelaku seperti itu berada di Violet Lands. Wilayah itu tidak sederhana. Berbagai klan terus bertarung demi supremasi. Bagi masyarakat Violet Lands, terutama kalangan kerajaan, garis keturunan menentukan kedudukan seseorang. Grandmaster Bai memang telah membantu banyak orang, tetapi ia tetap seorang mortal. Bagi mereka, seorang mortal tetap berada di kelas bawah, tidak peduli seberapa besar jasanya. Karena itu, meskipun banyak orang marah atas kematian Grandmaster Bai, penyelidikan mereka tidak terlalu serius. Bahkan sebagian orang yang pernah dibantu Grandmaster Bai pun tidak banyak melakukan apa-apa. Grandmaster Bai telah tiada, dan perhatian mereka segera bergeser.
Yang paling penting bagi Violet Lens sekarang justru formula yang hilang. Bahkan Baik Lens sendiri terpecah. Sebagian menginginkan balas dendam, sebagian lainnya menginginkan formula itu. Itulah cara Violet Lens bekerja. Wilayah yang merupakan sisa-sisa penduduk asli South Phoenix dengan tradisi yang kuat dan sikap tertutup terhadap dunia luar. Master Seven tidak dapat menangani kasus itu sendiri. Karena itu, otoritas penyelidikan diberikan kepada Kapten. Untuk urusan yang berkaitan dengan Forbidden Sea, Seven Peak memang pilihan yang paling tepat. Kapten berpikir sejenak. Biasanya, pembunuhan seperti ini tidak dilakukan oleh kelompok besar. Melihat cara Gruglum beroperasi, kemungkinan hanya ada satu pelaku. Dan aku meragukan dia memiliki tingkat kultivasi Gold Core. Formasi mantra agung Violet Lens menekan kultivator Gold Core dari luar. Mereka bahkan melarang kultivator Gold Core ikut menyelidiki kasus ini. Foundation Establishment tidak terlalu diperhatikan oleh formasi tersebut. Kalau aku pergi, aku akan mulai dengan mencari mutagen yang membawa aura Forbidden Sea, lalu menggabungkannya dengan perangkat sihir tertentu. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk menemukan pelakunya. Kapten berhenti sejenak. Tapi tidak ada yang tahu berapa lama Violet Lens akan tetap dikunci. Di sana ada banyak klan, dan Bai Clan hanyalah salah satunya. Sucing akhirnya berbicara. Aku pergi. Suaranya tidak menunjukkan emosi, tetapi Kapten bisa merasakan sesuatu yang eksplosif sedang tertahan di dalam dirinya. Sucing, aku sudah menyiapkan portal teleportasi di sana. Kau bisa menggunakannya untuk kembali. Temukan pembunuhnya. Bawa dia kembali. Kapten berhenti. Orang menyewa pembunuh karena... Ia terdiam, lalu melanjutkan. Yang penting, kita harus menemukan siapa pelaku sebenarnya. Sucing bangkit. Ia menyimpan Dharma Skiff, lalu melesat menuju portal teleportasi Seven Blood Eyes. Portal itu sebentar lagi akan dikunci, tetapi dengan jet sleep dari Master Seven, Sucing masih bisa meninggalkan sekte. Kecemasan dan killing intent bercampur menjadi satu beban berat di dalam dirinya. Itu membuatnya bergerak secepat mungkin. Siapapun yang melihatnya melintas di ibu kota Seven Blood Eyes akan merasakan alarm di dalam hati. Sucing segera tiba di portal. Ia melangkah masuk tanpa ragu. Wajahnya tetap tanpa ekspresi. Ibu kota Violet Lens. Para murid yang menjaga portal mengenalinya. Formasi segera disesuaikan. 3 tarikan napas kemudian, cahaya memenuhi tubuh Sucing. Fluktuasi teleportasi masih menyebar ketika Kapten tiba. Ia berdiri di sana, memandangi cahaya yang perlahan menghilang. Setelah menjadi direktur divisi intelijen, Kapten telah membaca berkas Sucing. Ia mengetahui hubungan Sucing dengan Grandmaster Bai. Orang tua itu telah menunjukkan perhatian yang tidak biasa kepadanya. Karena itu, Kapten tahu bahwa ia harus berdiri di belakang dan membiarkan Sucing menangani masalah ini. Sucing tidak akan menginginkan orang lain ikut campur. Kapten sendiri pernah mengalami sesuatu yang serupa. Dulu, ia juga ingin menangani semuanya seorang diri. Kenangan itu membuat hatinya berat sesaat. Ia segera menyingkirkannya. Kemudian menoleh kepada orang-orang di sekitarnya. Senyumnya muncul. Hadirin sekalian, divisi intelijen mengambil alih portal ini. Agen-agen divisi intelijen segera berdatangan dan mengambil alih portal. Kapten kemudian mengangkat kepala. Sebagai kultivator dari tingkat ketiga Seven Blood Eyes, murid dengan kedudukan tertinggi di Seven Peak, sekaligus direktur divisi intelijen, ia mengajukan permintaan kepada formasi mantra agung. Aku meminta seluruh jaringan teleportasi Seven Blood Eyes dikunci. Pelabuhan juga harus dikunci. Tidak boleh ada kapal non-manusia yang masuk ataupun keluar dari pelabuhan. Formasi Seven Blood Eyes bergemuruh. Sesaat kemudian, kehendak ilahi datang dari Six Peak. Kapten berbalik menghadap ke sana. Ia mengepalkan tangan dan membungkuk. Paman Guru ke-6. Aku memiliki sejumlah bukti dan dugaan yang mungkin bisa memecahkan pembunuhan kakak senior Chen. Aku meminta izin untuk mengunci sekte. Langit dan bumi bergemuruh. Warna-warna liar memenuhi udara. Lalu suara berat terdengar dari Six Peak. Permintaan disetujui. Kapten membungkuk dalam-dalam. Ia telah melakukan semua yang bisa dilakukan. Sekarang, ia hanya bisa berharap Sucing segera menemukan jawabannya.
Cahaya teleportasi memudar, meninggalkan sisa pendar kebiruan yang langsung ditelan oleh kegelapan ibu kota Violet Lands. Udara asin Seven Blood Ice lenyap, berganti dengan napas musim dingin yang tajam merambat masuk ke paru-paru. Sucing menarik napas, uap putih mengepul dari mulutnya, menggantung sesaat di udara sebelum membeku dan hilang. Ibu kota kuno itu terbentang luas, 3 kali lipat lebih besar dari Seven Blood Ice. Bangunan-bangunan merah menjulang pucat di bawah langit kelabu yang menggantung rendah. Salju turun lebat, menimbun atap-atap istana yang dulunya adalah jantung dari kerajaan berdaulat Violet and Cyan, pusat kejayaan para pemuja totem Flame Phoenix. Pria parubaya berbaju rami kasar itu melangkah menyusuri jalanan kota yang kaku. Di tempat ini, tradisi dan silsilah darah adalah segalanya. Orang-orang berjalan dengan bahu membungkuk, membiarkan salju menumpuk di kepala mereka tanpa niat menyapunya. Wajah-wajah mereka kosong, tak ada yang menoleh pada pria berbaju rami itu. Langkah Sucing membawanya ke sudut terjauh Klan Bai, sebuah pemakaman umum yang sunyi. Gundukan tanah di sana masih basah dan segar. Tak ada nisan kristal atau upacara mewah bagi seorang Grandmaster Tabib. Karena garis darah subsidiari dan statusnya sebagai mortal, jasad Grandmaster Bai hanya layak dibaringkan di tanah publik, bersanding dengan ribuan mortal lainnya. Ting Yu berdiri mematung di depan gundukan itu. Jemarinya yang memucat karena kedinginan perlahan mengusap permukaan nisan kayu yang kasar, mencoba membersihkan butiran salju yang terus menutupi nama gurunya. Air matanya jatuh, membeku di atas tanah sebelum sempar meresap. "Apa menurutmu dia akan datang?" bisik Ting Yu pelan, menghapus sisa air mata di pipinya. Chen Feiyuan mendesis di sampingnya. Jubah mewahnya yang tertutup salju tidak mampu menyembunyikan kemarahan yang membakar matanya. Tangannya terkepal begitu keras hingga buku jarinya memutih tajam, menekan dinding bata hingga serpihannya hancur. Dia, kalau dia berniat datang, dia pasti sudah berada di sini sejak tadi. Cetus Chen Feiyuan meludah ke samping. Begitu kakinya menyentuh kemewahan sekte, dia lupa siapa yang mengajarinya cara bertahan hidup. Bajingan tak tahu untung. Ting Yu tetap diam. Ia hanya menggenggam sejumput tanah makam yang membeku di tangannya, seolah ingin menahan sisa-sisa kehangatan gurunya. Saat mereka berdua berbalik dan melangkah pergi dalam langkah gontai, sesosok pria berbalut jubah rami kasar berpapasan dengan mereka di jalur setapak yang sempit. Sucing berjalan melewati mereka dalam diam, tidak ada sepatah kata pun. Wajahnya tertutup bayangan tudung jubah di tengah badai salju, membuat Ting Yu dan Chen Feiyuan sama sekali tidak mengenali sosok yang baru saja bersinggungan dengan mereka. Sucing melangkah mendekat ke arah pusara. Ia tidak langsung bersujud. Ia membiarkan badai salju menghantam tubuhnya, menimbun bahu dan kepalanya hingga ia tampak seperti bagian dari nisan itu sendiri. Lama ia hanya menatap gundukan itu dalam keheningan. Tangannya bergerak keluar dari balik jubah, mengeluarkan sebuah kendi arak. Ia menuangkannya perlahan di atas tanah makam. Aroma alkohol yang tajam menusuk udara dingin, bercampur dengan bau tanah yang lembab. "Guru, mari minum bersama." Sucing berlutut, 3 kali dahinya menyentuh salju dingin yang membeku. Dari balik jubahnya, ia mengeluarkan naskah usang Classic of Plants and Vegetation. Kitab itu adalah pemberian terakhir Grandmaster Bai sebelum mereka berpisah di zona pemulung. Di tengah menderunya badai di ibu kota kuno ini, suara Sucing mulai mengalir, tenang dan stabil. Tanaman pertama, Golden Twist Grass, tumbuh di pegunungan berhutan, berguna dari akar hingga ujungnya. Suaranya merayap menembus kesunyian malam. Ia membacakan baris demi baris. Tanaman kedua, tanaman ketiga, hingga mencapai puluhan. Salju kian tinggi menimbun lututnya, menutupi sebagian besar jubah ramisnya, namun Sucing tidak bergeming sedikit pun. Sampai pada tanaman ke-137, kalimat terakhir dari kitab itu selesai diucapkan. Tepat saat kata terakhir keluar, bayangan Sucing di bawah cahaya bulan yang pucat bergetar. Bayangannya menangkap jejak yang ditinggalkan Mel Solmis. Si pembunuh sudah terkunci. Sucing berdiri perlahan. Ia tidak membersihkan salju di bajunya. Tatapannya kini tidak lagi berisi duka. Ia berbalik. Salju segera menelan jejak langkahnya, meninggalkan makam yang kini hanya menyisakan aroma alkohol yang memudar di udara. Badai salju di pemakaman Klan Bai belum sempat menghapus jejak langkah Sucing sepenuhnya. Beberapa saat setelah bayangan Sucing ditelan kegelapan, langkah kaki lain kembali memecah kesunyian. Ting Yu dan Chen Feiyuan kembali ke tempat itu, didorong oleh sebuah firasat aneh yang menolak untuk diabaikan. Langkahnya terhenti tepat di depan makam Grandmaster Bai yang kini kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana.
Sudah kubilang dia tidak mungkin ada di sini, dengus Chen Fei Yuan. Meski begitu, matanya bergerak waspada, menyapu area sekeliling. Dia ada di sini, bisik Ting Yu pelan. Matanya menatap lekat pada gundukan tanah yang kini basah. Chen Fei Yuan tertegun. Ia melangkah maju dan seketika mencium aroma arak yang menguar dari tanah tersebut. Raut wajahnya berubah. Seseorang memang baru saja datang setelah mereka pergi. Namun, dengan cepat ekspresinya mengeras. Ia tahu, jika kabar bahwa Su Qing berada di ibu kota ini bocor, nilai buronannya akan mengundang badai darah dari para pemburu bayaran. Meskipun itu dia, rahasia ini tidak boleh bocor, putusnya dingin. Ayo kembali. Di tengah perjalanan kembali ke kediaman klan Chen, salah satu dari 3 pelayan yang mengikuti mereka berbisik. Tuan muda, bajingan tak tahu untung yang Anda sebutkan tadi. Apakah dia Su Qing yang sedang dibicarakan semua orang itu? Langkah Chen Fei Yuan seketika terhenti. Dalam satu gerakan kilat, ia berbalik. Matanya memancarkan hawa sedingin es saat tangannya melayang, menampar wajah pelayan itu dengan sangat keras hingga tubuhnya terpelanting menghantam tanah. Pelayan itu gemetar ketakutan dan langsung bersujud. Jika aku ingin memanggilnya bajingan tak tahu untung, itu urusanku, bentak Chen Fei Yuan. Niat membunuh meledak dari tatapannya. Tapi dia adalah kakak seperguruanku. Mungkin aku tidak menyukainya, tapi guru mengakuinya, maka aku juga mengakuinya. Siapa kau berani menghinanya di depanku? Pelayan malang itu membenturkan kepalanya ke tanah, memohon ampun dengan panik. Mengingat sudah berapa lama kau melayaniku, ucap Chen Fei Yuan dingin. Aku akan memberimu pemakaman yang layak. Hanya butuh satu kedipan mata bagi 2 pelayan lainnya untuk bergerak maju. Terdengar bunyi tulang berderak tajam saat mereka mematahkan leher pelayan malang itu. Suasana seketika hening. Chen Fei Yuan menatap mayat di bawah kakinya tanpa ekspresi. Aktifkan seluruh mata-mata rahasia klan, perintahnya pada 2 pelayan yang tersisa. Aku ingin tahu pergerakan semua kultivator tingkat gold core di 8 klan besar. Bayar berapapun harganya. Semuanya, Tuan? Tanya salah satu pelayan terkejut. Semuanya. Kedua pelayan itu mengangguk dan hendak berbalik untuk melaksanakan perintah. Namun tepat pada detik itu, wajah mereka berdua mendadak menghitam. Darah segar menyembur dari mulut mereka sebelum tubuh mereka ambruk, tak bernyawa. Chen Fei Yuan menatap mayat ketiganya di tengah badai salju. Aku tidak punya pilihan, batinnya. Aku bahkan tidak bisa mempercayai kalian berdua. Kematian Grandmaster Bai telah mengajarkannya satu hal tentang Violet Lens. Tidak ada ruang bagi kenaifan. Ia hanya bisa mempercayai Ting Yu dan mungkin pembunuh dingin yang sedang mengintai dalam gelap. Di sudut lain ibu kota Violet Lens yang kelam, perburuan yang sebenarnya telah dimulai. Su Qing bergerak menyusuri bayang-bayang kota kuno tanpa membocorkan secuil pun auranya. Tubuhnya telah ditaburi bubuk racun yang meredam segala jejak. Ia tahu mencari seekor Grublum di kota sebesar ini adalah hal yang mustahil bagi kebanyakan orang. Namun, sang pembunuh telah membuat satu kesalahan fatal. Ia meninggalkan jejak Melsol Mist dari pil racun gurunya, dan mutagen laut terlarang adalah makanan lezat bagi bayangan Su Qing. Bayangan di bawah kakinya merayap diam-diam, menuntunnya menembus malam. Mereka melewati seorang target di sebuah penginapan, namun Su Qing membuang muka, bukan dia. Langkahnya berlanjut hingga tiba di sebuah rumah warga biasa. Di dalamnya seorang lelaki tua sedang tertidur lelap tanpa memancarkan sedikit pun fluktuasi kultivasi. Namun saat Su Qing melangkah masuk, lelaki tua itu mendadak membuka matanya. Sebelum ia sempat merapalkan kata, sebuah tusuk besi hitam milik Su Qing melesat membelah udara, langsung mengincar lehernya. Lelaki tua itu bergerak dengan kecepatan yang mustahil bagi seorang mortal. Ia menghindari tusukan itu dan seketika muncul tepat di hadapan Su Qing. Jadi kau menemukanku. Penyamaranku padahal sempurna, cemohnya, menjulurkan tangan seolah ingin menyingkap rahasia di balik wajah Su Qing. Namun senyum di wajah lelaki tua itu seketika luntur, digantikan oleh teror instan. Gerakannya terlalu lambat. Tubuh Su Qing meledak dengan kekuatan mengerikan, seolah ada api hitam yang menyala dari dalam nadinya. Sebuah hantaman lutut yang brutal bersarang telak di dada lelaki tua itu, meremukan tulang dadanya dengan bunyi dentuman yang memuakkan. Sebelum sang Grublum bisa bereaksi, Su Qing melangkah maju, melepaskan aura gagak emasnya. Teknik Golden Crow assimilates myriad spirits menyapu tubuh lelaki itu bagaikan badai. Dalam hitungan detik, sang Grublum bergetar hebat.
Jeritannya tertahan saat seluruh kabut energi dan esensi darahnya dihisap habis tanpa sisa, hanya menjatuhkan lembaran kulit kosong yang berdebu melayu ke lantai. Mata Sucing sedingin es. Kematian targetnya yang terlalu muda sama sekali tidak mengejutkannya. Ia membiarkan bayangannya menyelimuti sisa-sisa kulit itu untuk mengunci esensi jiwanya. Tunjukkan jalan, perintah Sucing datar. Ia tahu Gruglum menjuluki diri mereka spesies yang tak bisa mati. Makhluk itu akan terus bangkit di tubuh inang yang lain. Tapi Sucing tidak peduli. Ia akan membunuhnya lagi, dan lagi, dan lagi. Pada saat yang sama, jauh di dalam distrik berbenteng pertahanan tinggi milik klan Zhou, seorang pelayan yang sedang tertidur lelap tiba-tiba tersentak bangun. Napasnya memburu rakus, matanya membelalak penuh kepanikan. Sang Gruglum telah bangkit kembali. Siapa monster itu? Batinnya histeris. Kultivasinya mengerikan. Dia melumatku hanya dalam satu tarikan napas. Ia mengutuk penguncian portal teleportasi yang membuatnya terjebak layaknya tikus di kota ini. Namun saat menyadari di mana ia berada sekarang, seringai licik perlahan terbentuk di wajah pelayan itu. Ini hanya halangan kecil. Aku telah bangkit di dalam istana utama klan Zhou. Kecuali orang gila itu mau memicu perang berdarah dengan seluruh klan, dia tidak akan pernah berani melangkah masuk ke tempat ini. Keyakinan mutlak itu membuatnya bernapas lega. Istana ini adalah perisai sempurnanya. Fajar akhirnya menyingsing. Cahaya pagi baru saja menerobos masuk ke barak pelayan ketika pintu kayu tebal di hadapannya mendadak hancur berkeping-keping. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh luka codet melangkah masuk. Pria itu adalah algojo utama klan Zhou, sosok kejam yang terkenal tak segan memukul pelayan hingga mati. Para pelayan lain seketika terbangun dan mundur dengan wajah pucat pasi. Namun pria bercodet itu bertingkah aneh. Ia tidak mengumpat, ia tidak berteriak. Langkahnya kaku dan sunyi, berjalan lurus membelah barisan pelayan yang ketakutan, hingga berhenti tepat di hadapan pelayan yang dirasuki sang Gruglum. Jantung sang Gruglum nyaris berhenti berdetak. Ia menatap wajah algojo itu, dan menyadari bahwa sepasang mata pria bercodet itu kini sepenuhnya hitam legam. Mata milik sebuah bayangan. Tanpa peringatan, pria bercodet itu mencabut pisau berburunya dan menghujamkannya tepat ke jantung sang Gruglum. Bila tajam itu ditarik kejam dan digorokkan melintang di leher sang pelayan. Darah menyembur deras. Sang Gruglum ambruk ke lantai. Otaknya lumpuh oleh rasa tak percaya. Di hadapan genangan darah dan para pelayan yang membeku dalam horor, pria bercodet itu perlahan memutar kepalanya. Sudut bibirnya ditarik ke atas secara paksa, membentuk senyum gila yang terus melebar hingga merobek kulit pipinya sendiri. Ia mengangkat pisaunya yang berlumuran darah, mengarahkannya ke perutnya sendiri, lalu menancapkannya dalam-dalam. Bunyi daging dan otot yang terkoyak terdengar basah dan nyaring. Dengan tangan kosongnya, algojo itu menarik ususnya sendiri yang masih berdenyut, membungkuk kaku, dan melilitkannya erat-erat ke leher sang Gruglum yang menggelepar meregang nyawa. Sambil mengencangkan lilitan usus berdarah itu, pria bercodet tersebut mendekatkan wajahnya. Bibirnya yang robek membisikkan satu pesan terakhir. Tuan dan majikanku memintaku untuk menyapamu. Kau boleh lari, kau boleh bangkit, tapi kematianmu ada di tangan tuanku. Dan cerita pun bersambung.